Halo semua, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat belajar ya. Perkenalkan, nama Ibu Indah Tirta. Pada semester ini, Ibu akan mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Agar pembelajaran lancar, Ibu harap anak-anak mengikuti beberapa arahan berikut. Yang pertama, siapkan buku catatan dan alat tulis. Yang kedua, tidak men-skip video supaya tidak ketinggalan informasi penting yang disajikan. Pada pembelajaran kali ini, yang akan dibahas mengenai menghitung harga pokok produksi. Nantinya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak bisa menghitung harga pokok produksi secara mandiri. Sebelum kita masuk ke materi, berikut ini merupakan skema materi hari ini. Menghitung harga pokok produksi terdiri dari komponen biaya produksi, harga jual hasil produksi, dan BEP atau break even point. Materi menghitung harga pokok produksi dan break even point. Anak-anak mungkin masih bingung dan bertanya-tanya, apa sih harga pokok produksi? Bagaimana cara menghitungnya? Apa tujuannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, kesimpulan dari harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Agar lebih mudah diingat, harga pokok produksi tidak sama dengan harga jual. Tetapi harga pokok produksi sama dengan harga modal. Poin berikutnya adalah komponen biaya produksi. Komponen biaya produksi terdiri dari 1. Biaya, 2. Biaya bahan baku, 3. Biaya tenaga produksi, 4. Biaya overhead. Berikut ini penjelasannya. 1. Biaya. Biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk membuat produk atau jasa. Biaya terbagi atas 2, yaitu unsur biaya dan jenis biaya. Unsur biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Direct materials adalah biaya bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Contohnya, pada usaha yang bergerak di bidang pastry akan memproduksi brownies, maka yang termasuk dalam biaya bahan baku seperti tepung, lemak, gula, dan coklat. Unsur biaya yang kedua, tenaga kerja langsung atau direct labor.
adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan tenaga kerja yang menangani kegiatan produksi secara langsung. Contohnya, jumlah uang yang diberikan akan berbeda kepada setiap karyawan, tergantung pada posisinya. Seperti di restoran, jumlah yang diterima head waiter itu akan berbeda dengan waiter atau waitress. Unsur biaya yang ketiga, biaya tidak langsung atau factory overhead cost, adalah semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya seperti asuransi gedung, biaya karyawan, air, listrik, dan pemeliharaan peralatan atau mesin. Poin B, jenis biaya. Nah, apa saja yang termasuk ke jenis biaya? Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap atau stabil. Biaya tetap ini keberadaannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan jumlah atau aktivitas produksi pada tingkat tertentu. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarannya berubah-ubah tergantung pada volume kegiatan. Jadi, jika volume kegiatan mengalami peningkatan, maka biaya variabel juga akan naik. Dan sebaliknya, jika volume kegiatan mengalami penurunan, maka biaya variabel juga akan turun. Contoh dari biaya variabel dalam sebuah perusahaan yaitu bahan baku serta biaya periklanan. Biaya semi variabel atau mixed semi variable cost adalah sebuah pengeluaran yang memiliki elemen biaya tetap maupun variabel di dalamnya. Jadi antara campuran fixed cost dan variable cost. Biaya semi variabel akan mengalami perubahan ketika terjadi perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel meliputi biaya listrik, biaya air, serta telepon. Yang keempat, biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan ketika ada kebutuhan yang bersifat wajib dan harus dipenuhi saat itu. Biaya langsung bisa berupa biaya bahan baku ataupun tenaga kerja. Yang kelima, biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya overhead pabrik. Jadi, biaya ini dikeluarkan karena berkaitan dengan proses produksi secara keseluruhan. Yang keenam, biaya investasi atau investment cost merupakan modal awal yang dikeluarkan untuk memulai sebuah usaha. Biaya investasi bisa berupa biaya lahan hingga pembelian mesin. Yang ketujuh, biaya operasi atau operational cost. Biaya operasi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan selama produksi berlangsung. Yang kedelapan, biaya perawatan atau maintenance cost. Biaya perawatan merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha. Biaya perawatan ini bisa berupa perawatan gedung, perawatan kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Biaya perawatan digunakan untuk merawat semua alat yang digunakan dalam proses produksi.
Yang kesembilan, biaya total atau total. Biaya total merupakan keseluruhan biaya yang digunakan untuk memproduksi sebuah output. Biaya ini bersifat menyeluruh, mencakup biaya tetap, biaya semi variabel, maupun biaya variabel. Salah satu contoh biaya total yaitu biaya produksi mulai dari biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan sebagainya. Komponen biaya produksi yang kedua adalah biaya bahan baku atau raw material cost. Merupakan biaya yang digunakan untuk bahan-bahan yang bisa dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Contoh bahan baku pada sebuah bakery shop adalah tepung, yeast, lemak, telur. Komponen biaya produksi berikutnya adalah biaya tenaga produksi. Biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi atau bisa dihubungkan langsung dengan barang jadi. Contoh biaya tenaga kerja langsung seperti cook helper, chef de partie, executive chef. Komponen biaya produksi yang terakhir adalah biaya overhead. Biaya overhead atau biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi, biaya ini tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan barang yang dihasilkan. Contoh biaya overhead pabrik adalah seperti bahan pembantu, sering juga disebut dengan bahan tidak langsung atau indirect materials. Contohnya perlengkapan pabrik seperti pewarna makanan, sprinkle, piping bag, cetakan, dan sebagainya. Kemudian contoh tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor adalah tenaga kerja yang tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan barang yang dihasilkan dengan tugas atau pekerjaannya. Contohnya biaya tenaga perbaikan, biaya tenaga pemeliharaan, atau repair and maintenance.